Malam ini kita akan melanjutkan pengajian kitab Syarah Hikam Iqadul Himam, juz awal. Yang akan kita bahas kali ini yaitu makalah yang kedua atau kalam hikmah yang kedua yang berbunyi iradatu katajrid ma'a iqamatillah iyyaka fil asbab minasyahwatil khafiyah wa iradatukal asbab ma'a iqamatillahi iyyaka fit tajrid inhitatun anil himmatil aliyah. Iradatu katajrid, ini berkaitan dengan peta perjalanan para salik, yaitu orang-orang yang menuju Allah. Perjalanan menuju Allah ini sangat banyak godaannya, dari yang tersembunyi yaitu berupa hawa nafsu maupun yang terang benderang. Karena itu para ulama sufi terutama Syekh Ibnu Athul As-Sakandari memberikan warning supaya salik ini memiliki pegangan ketika dalam kondisi dan situasi kebingungan antara tipu daya hawa nafsu dan proses mencari jalan yang terang. Itu pasti ada tipu daya hawa nafsu. Nah, di sini Syekh Ibnu Athaillah memberikan jalan terang tadi. Konteksnya dalam hal ini yaitu berkaitan dengan para salik ketika dia sudah menjadi orang yang menuju Allah. Apakah lantas dia cukup dengan zikir tok nanti rezeki akan turun, atau tetap bekerja secara profesional, zikir tetap jalan. Nah, di sini akan dijelaskan. Iradatu katajrid. Ini wahai salik karena ini khitabnya kepada salik, bukan orang umum Kehendakmu, iradatuka, kehendakmu at-tajrida pada makom tajrid. Nah, tajrid itu apa? Yaitu makom yang tidak melakukan aktivitas duniawi, hanya melakukan aktivitas ukhrawi, ibadah, zikir, itu saja. Ini. Jadi tajrid itu satu makom di mana aktivitas hariannya itu hanya zikir, ibadah, zikir dan ibadah. Nah, apakah kondisi ini dibenarkan? Nah, nanti kita lihat penjelasan berikutnya. Jadi iradatu katajrid, seorang salik yang pemula ketika memiliki keinginan untuk tajrid itu menyepi, menyendiri di sebuah tempat, hanya khusus zikir, puasa, dan ibadah. Jadi pikirannya udah gak ngurusin duniawi. Nah, ini apakah benar atau salah? Ini kan dilematis, karena banyak yang terjebak di sini.
Saya sendiri pernah melihat langsung ya, orang yang terjebak ketika situasi seperti ini. Ada seorang yang posisinya jadi direktur sebuah perusahaan, yang satu direktur, yang satu manajer. Ketika baru belajar tasawuf, kemudian dia merasakan bahwa saya kalau tidak menyendiri ya, itu tidak mungkin bisa fokus dalam ibadah. Mau tidak mau dia harus resign. Dan akhirnya keduanya resign. Lah dikira setelah resign itu tidak muncul masalah, justru masalah muncul semakin dahsyat. Nah, ini akibat salah mengambil langkah. Kalau paham makalah ini, nah ini bisa menjadi pegangan. Jadi ketika seorang salik pemula yang keinginannya itu hanya pengen zikir ibadah gitu ya, ma'a iqomatillah serta iqomatillah iya kafil asbab gitu ya, akan tetapi Allah menghendaki dirimu itu pada makom asbab gitu. Jadi sesungguhnya Allah menghendaki salik ini di makom asbab. Makom asbab itu apa? Yaitu makom kedudukan seorang salik yang harus aktif sesuai dengan profesinya. Kalau dia bekerja ya bekerja secara profesional. Ya, kalau dia bisnis ya bisnis secara profesional dan mencari cara yang halalan thayyiban. Itu. Lah, makalah ini menjelaskan seorang salik yang sebenarnya makomnya ada di asbab, yaitu dia harus bekerja profesional karena dia tiap bulan ya membutuhkan pembiayaan buat anak istri. Kalau yang masih kos ya bayar kos, yang bayar kontrakan, bayar kreditan. Nah, ini posisinya masih asbab. Tapi tiba-tiba muncul keinginan, saya pingin tajrid, pingin menyepi, menyendiri, meninggalkan aktivitas duniawi supaya saya bisa fokus dalam zikir. Lah, ternyata keinginan yang demikian ini minas sahwatil khafiyah, termasuk sahwat yang tersembunyi, sahwat yang sangat lembut sekali. Ini jadi menurut saya bagi para salik pemula ya, kalau paham makalah ini dia bisa bersikap secara proporsional. Oh iya, saya salik punya wadifah dzikir. Ya tentu wadifah dzikir ini ya ada waktunya, bisa diselesaikan tanpa harus mengganggu kerja. Bisa diselesaikan di sebelum subuh atau diselesaikan sesudah subuh. Sedangkan untuk aktivitas duniawi tetap jalan normal. Yang ke kantor ya kantor, yang dagang ya dagang. Ini dalam rangka untuk keseimbangan lahir batin. Jadi zikirnya tetap jalan karena zikir diperlukan untuk suplai energi batiniah. Sedangkan kerja profesional ya diperlukan untuk suplai jasmania. Karena apa? Butuh makan, butuh minum, butuh berteduh, ya, butuh kendaraan. Itu semua perlu pembiayaan. Tidak mungkin setelah zikir terus rezeki turun dari langit berupa karungan duit, itu tidak mungkin seperti itu.
Fenomena ini terjadi juga pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di Madinah. Ya di Madinah itu ya dijelaskan banyak orang yang tidak mau aktivitas duniawi, maunya hanya pengen di masjid, zikir, ibadah. Kemudian ditegur oleh Rasul. Ya, tidak mungkin rezeki itu turun dari langit. Jadi artinya Rasulullah menghendaki umatnya untuk profesional. Ya, waktunya zikir-zikir, waktunya kerja ya kerja. Supaya ada keseimbangan antara batiniah dan lahiriah. Oleh karena itu, ya barangkali ada lintasan-lintasan dalam diri kita. Saya pengen kholwat, saya pengen suluk, meninggalkan tugas duniawi, ya, meninggalkan kerja, gitu. Jangan sekali-kali diikutin, karena ini pintu jebakan yang akhirnya bisa merusak semuanya. Seperti yang tadi saya ceritakan. Ketika seorang pemula belajar tasawuf, dia punya kedudukan direktur, manajer, terus resign. Yang biasanya tiap bulan mendapatkan gaji puluhan juta, tiba-tiba terhenti. Pasti muncul masalah baru dalam rumah tangga. Akhirnya ya ibadah nggak tenang, dunianya nggak tenang, akhirnya ya berantakan semuanya. Maka di sini minas sahwatil khafiyah, ingat kalau ada seorang salik pemula kok tiba-tiba pengen suluk, meninggalkan anak istri, meninggalkan kerja, ingat ini sahwat yang tersembunyi. Ini sahwat yang tersembunyi. Ini memang halus. Ya, ini yang bisa mendeteksi ini sahwat khalfiyah. Ya seorang yang memiliki kelembutan hati, orang yang memiliki basyirah. Maka kalau dia bertanya kepada orang yang punya basyirah, pasti diingatkan, udah kamu kerja yang benar, jangan punya pikiran untuk kholwat suluk, ya, karena kamu perlu keseimbangan duniawi dengan kerja profesional, keseimbangan ukhrawi dengan zikir yang istiqomah. Jadi ilmu ini sangat penting ya bagi para salikin pemula. Karena salik ini ya macam-macam, ada yang pengen buru-buru cepet-cepet ma'rifah gitu. Seolah-olah itu ma'rifah bisa dikejar, bisa ditarget. Wah, saya sekian tahun harus ma'rifah gitu. Kalau supaya cepat ma'rifah saya harus suluk, meninggalkan anak istri. Apakah setelah suluk benar bisa ma'rifah? Belum tentu, karena perjuangan melawan hawa nafsu yang ada di dalam diri kita itu membutuhkan waktu panjang. Jadi tidak boleh dengan hawa nafsu kita. Itu. Ya, ini sangat menarik sekali karena fenomena ini sering terjadi kepada orang pemula, salikin pemula. Itu tergopoh-gopoh pengen cepet-cepet makrifah, tergopoh-gopoh pengen ya jadi wali. Ya. Itu akhirnya ngambil jalan bypass, jalan pintas. Dianggap ini benar, padahal ini salah. Ini disebut minas sahwatil khafiyah, yaitu sahwat yang tersembunyi. Ya, jadi makalah yang pertama ini memberikan ruang bagi para salik untuk bekerja secara profesional, tapi tanpa melupakan zikir yang menjadi wadifah sehari-hari. Tanpa melupakan riyadhah mujahadah yang juga menjadi kewajiban sehari-hari. Jadi profesional. Kemudian yang kedua, wa iradatukal asbab, ya. Dan kehendakmu pada makom asbab. Asbab itu apa? Asbab itu makom di mana kita harus beraktivitas duniawi. Tadi saya katakan seperti waktunya dia ke kantor ya ke kantor, waktunya dia dagang ya ke pasar.
Itu asbab. Gitu. Ini ada orang ingin asbab, ingin bekerja, ya, ingin dagang. Gitu. Ma'aikomatilah ia tajrid, sementara Allah menghendaki orang ini dalam makom tajrid. Ini kebalikan yang di atas. Jadi Allah menghendaki seseorang ini dalam makom tajrid. Makom tajrid itu apa? Yaitu makom di mana aktivitas sehari-hari itu hanya ibadah, zikir, kemudian membimbing umat. Ya. Kalau posisinya sudah di sini, itu pasti Allah mencukupi. Gitu. Jadi kalau posisinya sudah dikehendaki oleh Allah pada makom tajrid, itu pasti Allah mencukupinya. Itu. Tapi kadang ada yang terbawa oleh omongan-omongan dari orang luar. Contoh, itu orang kok di rumah terus, kerjaannya nggak pernah kerja, tapi kok ya duitnya banyak gitu misalkan. Jangan-jangan punya tuyul ini. Nah, kemudian daripada diomongin orang terus, ya sudah deh, saya kerja aja, pagi berangkat biar kelihatan sibuk gitu kan, atau dagang. Lah, justru ini salah. Sebab Allah menghendaki orang tersebut karena sudah memiliki makom tajrid. Tajrid itu memang dibutuhkan ya untuk membimbing umat. Ya, kalau mursyid ya membimbing para murid-muridnya ya untuk menjadi tempat untuk berkeluh kesah para murid dan juga memberikan kaifiat zikir, kaifiat biat ya. Kemudian juga ya sebagai pengayom ya murid atau salik atau masyarakat. Nah, ketika posisi seperti ini sudah jelas Allah menjamin rezekinya yang akan datang kepadanya. Namun demikian jangan sampai ngikuti lintasan-lintasan tadi, apalagi omongan tetangga kiri kanan, orang yang nggak paham ilmu gitu. Terus kemudian karena gak enak diomongin tetangga macam-macam, akhirnya kerja. Lah kalau kerja waktunya sudah kurang untuk murid, kurang untuk pengikutnya. Ya, yang biasanya harus ngimamin nggak ada. Lah ini menurut Syekh Ibnu Athaillah, ini orang yang sudah berada makom tajrid tapi pengen asbab. Lah apabila ada orang yang seperti ini ya, ini inhitotun anil himmatil aliyah, yaitu kemunduran ya dari cita-cita yang sangat mulia, sangat tinggi. Jadi orang yang sudah diberikan posisi oleh Allah pada makom tajrid, kemudian pengen kerja, pengen dagang, ini inhitotun anil himmatil aliyah. Jadi perumpamaan yang gampang dipahami ya, orang yang pada makom tajrid dan asbab itu gampang. Ya, kita contohkan burung lah. Burung perkutut ya, kalau dia bagus ya, kemudian suaranya bagus ya, akan dipelihara dengan baik, dikasih makan, dirawat gitu. Artinya sang tuannya tanggung jawab gitu. Berbeda dengan burung yang masih liar. Masih liar ya, dia untuk cari makan ya harus terbang sana sini karena makomnya dia masih asbab. Tapi yang sudah makom tajrid ya itu analognya ya seperti burung yang memiliki kelebihan
keindahan suaranya, kemudian suaranya ini menyenangkan hati tuannya sehingga akhirnya dicukupi, dirawat dengan baik oleh tuannya. Ini perumpamaan orang pada makom asbab dan makom tajrid. Itu. Nah, kemudian dijelaskan di sini, wa amma inda sufiyah, dan adapun menurut para sufi, fahuwa ala salasati aksamin. Jadi ada 3 bagian ya terkait dengan tajrid. Tarajarudu dzahir faqat. Ada orang yang hanya dohirnya saja yang tajarud, yang tidak melakukan aktivitas duniawi gitu. Dohirnya tok. Tapi batiniahnya ya tetap ya melakukan aktivitas ya, seperti zikir, ibadah, riyadhah, mujahadah gitu. Awil batin fakot, atau hanya melaksanakan batin tok gitu. Jadi tajarrudu dohir ya, yang pertama dia hanya melakukan aktivitas dohir tok, yang kedua ada yang melakukan batin tok, au humamaan, atau keduanya jalan bareng. Itu. Nah, kemudian dijelaskan, fatajridu dzahir, maka bermula tajrid dari aspek dzahir, huwa tarkul asbab ad-dunyawiyah, yaitu meninggalkan aktivitas duniawiyah seperti dagang, ke kantor, ini ditinggalkan. Karena makomnya dia tajrid dohir. Wa kharqul awaid al jasmaniyah, dan dia memiliki khariqah adat, itu kebiasaan di luar adat. Itu. Nah, seperti ini ada, yaitu para orang-orang yang telah mencapai kedudukan arifin billah, atau orang yang dicintai oleh Allah. Ya, itu secara lahiriah tidak melakukan aktivitas duniawi, ya, wa kharqul awaid al jasmaniyah, dan juga ya memiliki hal-hal yang di luar kebiasaan secara jasmani. Nah, ini kalau enggak kekasihnya Allah, orang-orang yang diberikan kemuliaan oleh Allah, ya ini tidak mungkin. Makanya makom ini ya ada, ya, yaitu para orang yang telah mencapai makom, yaitu kekasih Allah, atau seorang mursyid yang kamil mukamil, ya, itu juga persis seperti ini. Tarkul asbab ad-dunyawiyah wa kharqul awaid al-jasmaniyah. Sebab secara materi dicukupi oleh Allah. Cara nyukupi gampang. Ya, Allah itu maha kaya. Itu baik, bahkan berlimpah berkah. Itu bagi Allah sangat mudah. Kalau ada hambanya dicintai, pasti dicukupi. Ya, tanpa harus melakukan kegiatan duniawinya. Nah, makom ini ada khusus. Yang tidak boleh seorang salik tiba-tiba pengen seperti makom ini tanpa melalui sebuah proses panjang. Nah, ini akhirnya kan rusak. Memaksakan diri, ya, nggak mau kerja duniawi, ya, supaya biar kelihatan kayak wali. Ternyata rezeki nggak datang karena nggak kerja, kontrakan waktunya membayar, cicilan waktunya membayar, ya pusing gitu. Setelah pusing dikejar-kejar di kolektor, baru sadar, datang ke gurunya, kenapa guru saya sudah fokus ibadah gini? Nah, guru yang paham akan nasihati, lah makom itu makom asbab, kenapa kemelindi pakai nggak kerja? Gitu kan? Apa sudah terus kamu nggak kerja zikir tok terus rezeki datang? Tidak.
itu kamu masih mengikuti syahwat khofiyah. Dah, kamu kerja lagi profesional, zikirmu jangan kamu lupakan. Nah, ini nasihat yang benar. Yang kedua, wa tajrid al-batini, yaitu tajrid yang sifatnya batiniyah. Huwa tarkul alaik an-nafsaniyah wal awaik al-wahmiyah. Tajrid yang sifatnya batiniyah yaitu meninggalkan alaik, keterkaitan nafsaniyah yaitu nafsu, dan keterkaitan yang sifatnya wahmiyah, imajinasi. Jadi seorang salik yang pada makom tajrid batini ini sudah mampu wanahan nafsa anil hawa. Jadi mampu melakukan riyadhah mujahadah untuk melawan hawa nafsu yang mendominasi dirinya, dan juga melepaskan diri dari imajinasi atau khoyal, waham yang ini sering datang silih berganti mengganggu pikiran seseorang. Nah, seorang yang tajrid batini itu sudah bisa melakukan dua hal. Sudah mampu mengendalikan hawa nafsu dan sudah bisa membuang pikiran-pikiran yang sifatnya wahmiyah. Tidak mau terseret mengikuti pemikiran-pemikiran yang fata morgana atau yang sifatnya khoyali. Gitu. Nah, ini tajrid yang batini. Wa tajriduhuma ma'an. Yang ketiga tipenya tajrid keduanya, yaitu tarkul alaik al-batiniyah, meninggalkan hal-hal yang terkait batiniyah, wal awaid al-jasmaniyah, dan hal-hal yang menjadi kebiasaan jasmani, au takulu tajridu dhahir wa itu. Jadi dia meninggalkan keterkaitan yang sifatnya batiniyah dan kebiasaan-kebiasaan jasmaniyah. Jadi artinya dia sudah terbebas dari pengendalian hawa nafsu dan juga dari awaid kebiasaan-kebiasaan jasmani. Karena orang yang level ini itu memiliki keistimewaan di sisi Allah. Ini yang harus disadari, bahwa ini makom khusus diberikan oleh Allah kepada kekasihnya. Nah, jangan sampai salikin terpesona kepingin makom ini tanpa melalui sebuah proses riyadhah mujahadah dulu. Karena mereka mendapatkan kedudukan itu setelah riyadhah mujahadah panjang gitu. Jadi makom seperti orang-orang pada tajrid itu nyata dan ada. Autakulu, atau Anda katakan tajridu dhahir, yang dimaksud tajrid dhahir huwa tarku kulli ma yusghilu al jawarih an taatillah. Jadi ini definisi lain, tajrid dhahir yaitu meninggalkan segala sesuatu yang dapat menyibukkan anggota badan dari taatillah. Jadi aktivitas sehari-hari hanya ibadah, ngajar ngaji, zikir, bimbing umat. Nah, ini kalau makomnya seperti ini itu makomnya para kiai sepuh, para mursyid, para arifin billah. Karena sehari-hari hanya zikir, ngajar ngaji, terus bimbing umat. Karena posisi ini sangat diperlukan. Itu tidak punya aktivitas dunia, tapi Allah mencukupinya, yaitu dengan cara Allah tentunya. Wa tasridul batin huwa tarku kulli ma yashghul qalbu anil hudur ma Allah. Sedangkan tajrid batin meninggalkan segala sesuatu yang dapat menyibukkan hati dari hudur kepada Allah. Jadi dia
tidak ada waktu sedetik pun yang terlupakan dari mengingat Allah. Jadi selalu zikir mengingat Allah. Ini ada. Jadi di dunia tasawuf itu ada orang-orang yang pada makom ini. Dan tingkatan zikirnya pun ada. Itu. Jadi dia tidak mau melewatkan sedetik pun waktunya ya dari melupakan Allah. Selalu ingat kepada Allah. Ini ada. Ya. Tapi ini ya makom yang ya anugerah dari Allah gitu. Kemudian yang berikutnya wa tajriduhuma, sedangkan tajrid dari keduanya dzahir dan batin yaitu wa ifradul qalbi wal qalib lillah, yaitu menyatukan hati ya, dan yang punya hati ya lillah, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ya dia sudah berpasrah diri ya, semua kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian dijelaskan wa tajrid al-kamil fi dzahir wa tarkul asbab. Ya, tajrid yang sempurna dari aspek dzahir yaitu meninggalkan asbab, wa ta'riyatul badan min muqtadis syab. Ya, ini penjelasan tajrid yang sempurna. Wa fil batin huwa tajridul qalbi an kulli wasfin damimin, yaitu kalau yang aspek batin hatinya selalu digunakan untuk mengingat Allah. Ya, tidak mau sedetik pun melupakan Allah. Sedangkan tajrid yang kamil yang diisyarahkan yaitu Syekh Suyukina Sayyidi Abdurrahman Al-Majdub ya, aqoriina ilmat tauhidi hunal buhurul lati tahbi hadza maqamun ahli tajridi al-waqifina ma'arabbi. Ya, jadi makom ahli tajrid itu ada, yaitu orang-orang yang senantiasa asik ya beserta Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dari penjelasan ini kita dapat peta ilmu ya, bahwa kalau posisinya kita sebagai salik pemula ya sadar makom, ya harus pada makomnya asbab, harus profesional dalam bekerja dan juga dalam zikir. Jangan sampai memaksakan diri menjadi makom tajrid, ya pasti akan kebanting gitu. Begitu juga kalau sudah pada posisi tajrid, ya itu sudah memperoleh makom yang mulia. Jangan sampai kemudian ngikutin omongan masyarakat kemudian pengen asbab. Ini juga dikritik, termasuk inhitotun anil himmatil aliyah, yaitu menjadi kemunduran dari meraih kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sebagai ya salik, mudah-mudahan diberikan bimbingan oleh Allah lahir dan batin, bisa terus istiqomah ya dengan mendapatkan bimbingan yang lurus dan siratal mustaqim ya. Cukup sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.